Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dalam ceramahnya, Kiai Said Agil Siroj yang terkenal dengan singkatan Kiai SAS membeberkan bahwa waktu zaman penjajahan dulu, tepatnya waktu perang penduduk atau pribumi Indonesia mengusir penjajah Belanda, Kiai Said Agil Siraj itu menceritakan bahwa tidak ada satupun Habib yang ikut terlibat perang melawan penjajah Belanda. Memang betul sih, kita belum pernah dengar ada Habib katanya tewas di medan pertempuran. Belum pernah dengar tuh. Paling yang kita dengar adalah sekarang mereka pada ngaku-ngaku Habib A berjuang untuk ini, Habib B berjuang untuk itu. Itu pengakuan-pengakuan sepihak saja. Faktanya tuh nggak ada yang ikut perang itu. Malah pada sembunyi. Bahkan disinyalir ada beberapa Habib yang ikut jadi mata-mata Belanda ya. Ngawasin pergerakan pribumi yang pakai bambu runcing waktu itu. Dan tidak kalah hebatnya lagi sejarah mengenai Utsman ya. Utsman bin Yahya itu yang mufti Batavia itu adalah antek-antek Belanda yang tugasnya adalah menghalangi perjuangan bangsa Indonesia. Misalnya ada penduduk pribumi yang akan menyerang Belanda, buru-buru dia membuat fatwa bahwa menyerang Belanda adalah hukumnya haram, bisa masuk neraka. Sudah dari sejak zaman itu rupanya Balawi-Balawi mencekoki kita ya. Katanya haram inilah, haram itulah. Ayo kita lihat aja. Nah, kemudian peran politik sejak dulu ketika masa penjajahan, para ulama di depan merebut kemerdekaan dari penjajah Belanda maupun Jepang. Kita tahu para ulama yang syuhada, Kiai Zainal Mustafa dari Tasikmalaya dipenggal lehernya di Ancol, Kiai Rusdi Hamid Rusdi dari Malang di Brondong, sekarang sudah menjadi nama jalan di Malang, Kiai Muhammad Ilyas Lumajang, Kiai Hashim Asy'ari di penjara Mojokerto oleh Jepang 1 bulan. Keluar dari penjara, tangan kanannya tidak bisa bergerak, dihajar oleh Jepang karena gara-gara tidak mau menghormat ke arah timur, apa namanya itu, Shikere. Dan di penjara itu ditemani oleh santri dari Cirebon, sekali lagi dari Cirebon, namanya Kang Solihin, Kiai Solihin Babakan Ciwaringin, Kiai. Itu yang menemani sama-sama disiksa oleh Jepang di penjara Mojokerto. Para kiai semua pejuang, Kiai Rukyat, bapaknya Kiai Ilyas Rukyat Tasikmalaya, juga dikejar-kejar oleh Belanda dan Jepang. Temannya banyak yang gugur, tapi Kiai Rukyat masih dijaga oleh Allah, panjang usia sampai wafat, sampai akhir hayatnya tetap berjuang. Itu ayahanda dari Rois Am, Kiai Ilyas Rukyat. Banyak sekali ulama, kalau saya ceritakan tidak cukup waktunya. Walhasil, ulama punya andil besar, punya andil sangat besar dalam membangun kemerdekaan Indonesia ini. Kemudian setelah dibentuknya panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, ketuanya Insinyur Soekarno, sekretarisnya Muhammad Hatta, anggotanya Haji Agus Salim, ulama, Kiai Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur, jangan lupa, kakeknya Mbak Lisa, jangan lupa, itu Wahid Hashim, dan Muhammad Yamin. Kita semua tahu bahwa di dalam perang merebut kemerdekaan Indonesia tidak satupun Habib imigran Yaman yang terlibat pertempuran hidup mati itu.
Bahkan ada seorang Habib yang bernama Utsman bin Yahya yang diangkat oleh Belanda sebagai mufti Batavia. Orang ini bertugas untuk menghambat perjuangan orang-orang pribumi dengan cara setiap ada pergerakan pribumi mau nyerang Belanda, si Utsman bin Yahya ini buru-buru mengeluarkan fatwa bahwa kalau menyerang Belanda itu hukumnya haram, bisa masuk neraka. Tentu saja fatwa-fatwa yang dibuat oleh si Utsman bin Yahya selalu menguntungkan pihak penjajah Belanda. Fatwa-fatwa Utsman bin Yahya ini banyak menimbulkan korban nyawa di pihak pribumi. Sedangkan para Balawi pada saat itu pada bersembunyi. Tidak ada satupun Habib yang ikut berperang. Mereka licik sekali sampai hari ini. Kemudian, peran politik sejak dulu ketika masa penjajahan, para ulama di depan merebut kemerdekaan dari penjajah, Belanda maupun Jepang. Kita tahu para ulama yang syuhada, Kyai Zainal Mustafa dari Tasikmalaya dipenggal lehernya di Ancol, Kyai Rusdi Hamid Rusdi dari Malang di Brondong, sekarang sudah menjadi nama jalan di Malang, Kyai Muhammad Ilyas Lumajang, Kyai Hashim Asy'ari di penjara Mojokerto oleh Jepang 1 bulan. Keluar dari penjara, tangan kanannya tidak bisa bergerak, dihajar oleh Jepang karena gara-gara tidak mau menghormat ke arah timur, apa namanya itu, Sikere. Dan di penjara itu ditemani oleh santri dari Cirebon, sekali lagi dari Cirebon, namanya Kang Solihin, Kiai Solim Babakan Ciwaringin, Kiai. Itu yang menemani sama-sama disiksa oleh Jepang di penjara Mojokerto. Para kiai semua pejuang, Kiai Rukyat, bapaknya Kiai Ilyas Rukyat Tasikmalaya, juga dikejar-kejar oleh Belanda dan Jepang. Temannya banyak yang gugur, tapi Kiai Rukyat masih dijaga oleh Allah, panjang usia sampai wafat, sampai akhir hayatnya tetap berjuang. Itu ayahanda dari Rois Am, Kiai Ilyas Rukyat. Banyak sekali ulama, kalau saya ceritakan tidak cukup waktunya. Walhasil, ulama punya andil besar, punya andil sangat besar dalam membangun kemerdekaan Indonesia ini. Kemudian, setelah dibentuknya panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, ketuanya Insinyur Soekarno, sekretarisnya Muhammad Hatta, anggotanya Haji Agus Salim, ulama, Kiai Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur, jangan lupa, kakeknya Mbak Lisa, jangan lupa, itu Wahid Hashim, dan Muhammad Yamin, Laimena, Maramis, Abi Kusno. Nah, itu semua adalah para ulama bersama pemimpin-pemimpin nasionalis menjadi panitia yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia ini. Dikira para ulama bisa cuma tahlil aja, Pak? Ya Allah. Tahlil pinter, berjuang pinter. Kemudian tahun 45 merdeka, 17 Agustus 45 merdeka. Baru merdeka Agustus, September, Oktober ada ancaman dari sekutu akan mengirim pasukan dengan manipulasinya atau ditutupin bahwa mereka datang akan mencari tahanan-tahanan Belanda yang dipenjara oleh Jepang. Jadi nggak akan perang, nggak, cuma akan mencari sisa-sisa di dalam penjara Belanda yang dipenjara oleh Jepang. Ternyata bawa senjata berat. Bung Karno, Pak Hatta, Jenderal